إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yufid Edu rahimani wa rahimakumullah. Kita berjumpa kembali masih bersama kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah karangan Asy-Syaikh Al-Alamah Al-Faqih Abdullah bin Abdurrahman Fadl rahimallahu taala, masih dalam cakupan bahasan fikih salat. Ya, di pertemuan sebelumnya sudah kita selesaikan pembahasan tentang waktu-waktu salat, ya. Tentang apa? Waktu-waktu salat. Baik, di pertemuan kali ini kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh musannif. Ya. Setelah beliau membahas tentang waktu-waktu salat. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa yukrahu tasmiyatul maghribi isya'an wal isya'i atamatan. Dimakruhkan yaitu menamai maghrib dinamai dengan isya, dan menamai isya dinamakan yaitu atamah. Hukumnya makruh. Masalah ini masalah apa? Penamaan. Masalah penamaan. Ya, di hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW pernah bersabda, la taglibannakumul a'rabu ala ismi solatikum al-maghrib. Qala wa taqulu al-a'rab ya al-isya. Ya, janganlah kalian yaitu dikalahkan, ya, oleh orang-orang Arab Badui, ya, dalam menamakan solat kalian maghrib. Qal wa taqulu al-arab ya isya. Jadi orang-orang Arab Badui pedalaman menamakan maghrib dengan isya. Maka di sini ada larangan dari Nabi SAW untuk tetap mempertahankan nama maghrib dinamakan dan maghrib, karena beliau mengatakan la taglibannakumul arabu ala ismi salatikum al-maghrib. Kemudian riwayat Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taglibannakumul a'rabu ala ismi salatikumul isya fa innaha fi kitabillahi ala isya wa innaha tu'timu bi khilabil ibil. Ya, kemudian ini sama berkenaan dengan salat isya kalau ini, ya. Ya. Jadi riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian terkalahkan oleh yaitu orang-orang Arab Badui menamakan nama salat kalian isya, yaitu fa innaha fi kitabillahi al isya. Janganlah kalian dikalahkan oleh Arab Badui dalam menamakan salat kalian yaitu salat isya. Ya. Fa innaha salat isya itu di kitabullah, di Al-Qur'an itu adalah isya. Wa inha tu'timu bi khilabil ibil, yaitu tu'timu yaitu apa, di tengah-tengah malam, ya, ketika unta itu diperah susunya, ya, ketika unta diperah susunya, ya. Di sholat isya ini di Al-Quran namanya isya, bisa dilihat di surat An-Nur 58. Allah berfirman wa mim ba'di sholatil isya, ya. Maka selainnya kemudian dinamakan atau kita sebut sholat isya sesuai dengan apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, ya, disebutkan isya maka dinamakan isya. Ya, di sini di Al-Hadi Al-Madid disebutkan yu'timuna ay yuakhiruna al-halbal ibil ila syiddati dhulam. Mereka mengakhirkan memerah susu unta sampai sangat malam. Ya, yang zahir mereka menamakannya dengan atamah, ya, karena mereka yaitu apa? Mereka menamakan atamah karena mereka sholat setelah tadi tengah malam tadi.
Ya, jadi di sini ya mereka menamakan Aisyah itu dengan Atamah, sedangkan di Al-Quran disebutkan di An-Nur tadi wa min ba'di sholatil Aisyah, namanya Aisyah. Ya. Jadi kita tidak diperbolehkan menamakan sholat Isya dengan Atamah. Sebenarnya orang-orang Arab Badui menamakan demikian. Nah, akan tapi ternyata ada hadis lain yang di situ Nabi SAW menamakannya atau menyebut dengan Atamah, ya. Yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala walau ya'lamuna ma fil atamati was subhi la atauhuma walau habwan. Seandainya mereka mengetahui itu apa yang ada pada atau keutamaan yang ada pada sholat atamah, itu sholat isya dan subuh, sungguh mereka akan mendatanginya, itu mendatangi sholat isya dan sholat subuh walaupun dalam keadaan habwan, dalam keadaan merangkak, atau penafsiran lain adalah berjalan dengan pantat atau istilahnya ngesot. Nah, di sini hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari, Nabi SAW menyebut atamah. Ya. Di sisi lain tadi melarang untuk menyebut dengan atamah, tapi diperintahkan untuk menyebut dengan Aisyah. Tapi di hadis lain beliau menyebut atamah. Ya. Kemudian An-Nawawi menjelaskan di Syarah Sahih Muslim, ya, seperti bagaimana komprominya. Ya. Di satu sisi kita tidak diperbolehkan menyebut Isya dengan atamah, di sisi lain Nabi SAW pernah menyebutnya. Ya, beliau memberikan penjelasan, yaitu An-Nawawi rahimahullah taala di Syarah Sahih Muslim, yaitu jawabannya adalah atau penjelasannya adalah bahasanya ini menunjukkan jawaz, artinya menamai Isya dengan atamah menunjukkan jawaz. Artinya perbuatan Nabi untuk menjelaskan jawaz boleh, dan larangannya tadi adalah larangan makruh. Ya, larangan apa? Larangan menyebut sholat Isya disebut dengan atamah, yaitu litanzih la litahrim, bukan larangan yang bermakna haram. Kemudian penjelasan atau jawaban kedua dari masalah tadi, ada kemungkinan bahasanya Nabi SAW mengucapkan tersebut, ya, yaitu kepada orang siapa yang tidak tahu nama Isya, ya, yang tahunya namanya atamah, maka pakai nama atamah. Yang penting pesannya tersampaikan. Oh, karena ini orang-orang diajak bicara adalah orang-orang yang ma'rufnya itu fahamnya sholat Isya namanya atamah, maka Nabi SAW kemudian menyebut dengan nama atamah, karena itulah yang masyhur. Ya, karena mereka kalau menyebut Isya itu untuk maghrib, nah sehingga ini disebut Isyanya disebut apa? Atamah, biar mereka paham. Ya, karena di riwayat Bukhari, ya, disebutkan tadi sudah kita baca, ya, yaitu la yaglibannakum ala rafu ala ismi sholatikum al maghrib qala wa taqulu ala raf isya. Ya, maghrib malah disebut isya. Ya, ini tadi sudah kita baca hadisnya. Jadi demikian penjelasan dari Imam An-Nawawi berkaitan dengan larangan Nabi menyebut isya dengan atamah. Di hadis yang lain Nabi SAW menyebut Aisyah dengan atamah. Jadi sudah kita jelaskan atau kita sebutkan jawaban atau penjelasan dari Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Baik, kemudian yang berikutnya beliau mengatakan wa yukrahu an-naumu qablaha wal haditsu ba'daha. Ya. Dimakruhkan untuk naum, ya. Naum ya tidur qabla sebelum sholat, ya, sebelum sholat Isya, itu makruh tidur, ya, sebelum sholat Isya.
Dari Abi Barzah al-Aslami radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu an-nauma qabla al-isya'i wal hadithu ba'daha. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak menyukai an-naum tidur qabla al-isya, sebelum isya, wal hadis, dan berbincang-bincang setelah isya. Jadi ada berapa? Ada dua perkara yang tidak disukai, yang dihukum makruh, yaitu tadi adalah tidur sebelum sholat isya dan berbincang-bincang setelah sholat isya. Hadis riwayat Bukhari. Yang dimaksud dengan berbincang-bincang atau pembicaraan di sini, tadi makruh adalah pembicaraan yang mubah jika dilakukan selain setelah sholat isya. Jadi ada perbincangan itu kan yang mubah, ya. Mau di siang hari, di malam hari, di pagi hari, ada obrolan yang mubah, boleh. Ada juga obrolan perbincangan yang makruh, ya. Nah, obrolan yang mubah ini ketika nanti dilakukan setelah sholat isya jadi makruh. Nah, jadi obrolan yang mubah, ya, di semua tempat lah seperti itu, di waktu-waktu umum, secara umum ini obrolan mubah, perbincangan, percakapan mubah. Kalau dilakukan setelah sholat isya menjadi makruh hukumnya. Nah, kalau perbincangan ini adalah secara umum sudah makruh perbincangannya, kalau dilakukan di waktu setelah sholat isya maka lebih makruh lagi, gitu sih. Lebih makruh lagi. Jadi di sini adalah perbincangan yang mubah. Perbincangan yang mubah kalau dilakukan setelah sholat isya maka hukumnya apa? Makruh. Ini tadi yang dimakruhkan apa? Tidur sebelum apa? Sholat isya tadi. Yaitu setelah masuk waktunya. Baik, kemudian yang kedua apa? Berbincang-bincang setelah sholat isya. Ya, ini makruh. Ya, nanti bisa tidak hukumnya menjadi boleh? Bisa jika keadaannya dia memang benar-benar tidak bisa menguasai diri. Artinya dia sudah terkalahkan dengan ngantuk. Ya, maka nanti apa? Tidak mengapa, ya. Kalau dia tidur, ya, sebelum sholat isya itu tadi belum sholat tidur, ya, belum sholat tidur, sudah masuk waktunya, ini tadi disebutkan di sini apa? Makruh. Akan tapi kalau dia sudah tidak bisa menguasai diri, tidak mungkin baginya untuk menolaknya, maka tidak makruh. Dengan catatan dia tetap punya azam, tekad untuk melakukannya, ya, punya tekad untuk melakukannya. Atau dia punya persangkaan kuat, bisa bangun, ya, di satu waktu masih bisa mengerjakan, ya, sholat secara sempurna. Gitu. Jadi dia tidur setelah masuk waktu sholat, dia tidur belum sholat, itu makruh. Nah, tidak makruh jika satu yaitu dia tidak bisa menolak kantuk tersebut, ya. Jadi memang sudah berat, tidak bisa mengendalikan diri, maka tidak makruh, dengan catatan dia harus punya tekad untuk mengerjakan di waktunya. Yang kedua, ya, tidak makruh kalau dia itu ada zon prasangka kuat bisa bangun. Misalnya ini sudah masuk waktu sholat, belum sempat sholat, kemudian dia tidur. Nah, ini asalnya makruh. Bisa tidak makruh kalau nanti dia punya prasangka kuat bisa bangun di satu waktu, di situ masih bisa mengerjakan semua rakaat dengan sempurna. Nah, itu baru bisa dihukumi tidak makruh. Jika tidak terpenuhi, ya,
nanti bisa bisa haram kalau misalnya dia sengaja tidur, tidak punya prasangkaan kuat, bisa bangun di waktu untuk bisa mengerjakan sholat secara sempurna. Misalnya sudah masuk waktunya sholat, belum sholat, dia tidur dan dia nggak yakin, tidak ada prasangka bisa bangun sebelum habis waktunya belum. Nah, misalnya dia ini kalau ini sudah biasanya kalau tidur seperti ini nanti biasanya 4 jam, sudah lewat waktunya, ini nggak boleh ya. Karena dia berarti karena tidak punya zon, prasangka kuat ya untuk bisa bangun di waktunya ya, begitu ya. Kemudian jadi kemakruhan tidur ya sebelum melakukan sholat, setelah masuk waktu sholat ya, itu adalah berlaku untuk semua sholat. Di sini disebutkan kata Ibnu Shalah demikian ya. Kemakruhan ini berlaku untuk semua sholat. Semua sholat. Misalnya sholat zuhur sudah masuk waktunya, belum sholat, kok tidur, makruh. Sudah masuk waktu asar, belum sholat asar, tidur, makruh. Kecuali 2 tadi sudah kita sebutkan. Ini berlaku untuk semua sholat. Masalah makruhnya tidur sebelum sholat padahal sudah masuk waktunya. Nah, kemudian untuk masalah berbincang-bincang, ini tadi juga makruh. Jadi disebutkan setelah sholat isya. Di Busra al-Karim disebutkan meskipun di jamak. Ya, meskipun di jamak. Takdim. Jadi setelah sholat isya itu kan makruh bincang-bincang. Nah, bagaimana kalau di jamak? Ini jamak takdim. Di waktu maghrib, dia sholat maghrib. Setelah habis itu sholat isya, ya. Nah, makruh juga. Masih berlaku juga kemakruhan tersebut, kecuali ya ada ada pengecualian boleh berbincang-bincang setelah sholat isya ketika itu perbincangan yang ada hajat ya, misalnya dia majelis ilmu ya kan, misalnya majelis ilmu mutolaah kitab ya, membaca Al-Quran ya, kemudian misalnya dia menemani keluarga, menemani tamu, ya ini nggak apa-apa. Ini ada pengecualian. Ada pengecualian. Di antara hadis yang berkaitan dengan ini, yaitu an Qurrah ibni Khalid, qala intazarna al-Hasan. Jadi Qurrah ibnu Khalid beliau mengatakan kami menunggu al-Hasan, itu al-Hasan al-Basri. Warasa alaina, kemudian menjadi lambat ya. Ya, menjadi lambat datang pada kami. Hatta qarubna min waqti qiyamihi, sampai kami mendekati waktu yaitu qiyamihi ya, bangunnya dari tidur salat tahajud ya. Jadi lama menunggu Hasan al-Basri. Waja'a, kemudian Hasan al-Basri datang. Beliau mengatakan ta'ana jiranuna haula. Saya atau kami itu diundang ya tetangga-tetangga kami, sehingga sampai larut malam ya. Sumakola, kemudian beliau mengatakan qala Anas radhiyallahu anhu nazarna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam zata lailah. Itu kami intazornya menunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam di satu malam, katakan asaltul lail yabluhu, sampai mendekati sampai pertengahan malam. Wajah, kemudian beliau datang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sholat bersama kami ya. Wajah fasolalana summa khotobana, kemudian beliau memberikan khutbah, menyampaikan khutbah kepada kami. Faqala ala innan nasa qad shalu summa raqadu wa innakum lam tazalu fi sholatin man tazartumus sholah ya. Jadi beliau mengatakan orang-orang itu setelah tidur dan sholat kemudian tidur, sesungguhnya kalian itu masih senantiasa dalam keadaan seperti orang sholat selama kalian menunggu sholat ya. Tadi ini kan Anas radhiyallahu anhu menunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian
Hadis lain yang panjang dari Abdurrahman bin Abi Bakar radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ta'asa ma'a adyafin lahu ba'da sholatil isya. Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu makan malam bersama tamu-tamu beliau ba'da sholatil isya, ya, setelah sholat isya. Ini namanya menemani tamu kan, menemani tamu. Wa ana Abu Bakar radhiyallahu anhu ta'asa ma'ahu. Kemudian Abu Bakar makan malam bersama beliau, sumaja'a manzilu, kemudian datang ke rumahnya, watahaddatsa ma'a zaujatihi, dan berbincang-bincang bersama istrinya, wa waladihi, dan anaknya, wa adyafi, dan tamu-tamunya radhiyallahu anhum. Ini menunjukkan, ini riwayat Bukhari, ada juga tadi Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan bahasanya apa? Kalau setelah sholat isya ada kepentingan hajat itu tidak makruh. Menemani tamu, ngobrol dengan istrinya, ya, ngobrol dengan anak-anaknya untuk keperluan-keperluan seperti itu, belajar, menuntut ilmu dan seterusnya, ini apa, tidak makruh. Tapi kalau tidak ada kepentingan, cuma ngobrol, ya, sama temannya, enggak ini bukan tamu, bukan apa, ini dihukumi makruh. Tapi demikian yang bisa kita sampaikan, itu berkaitan dengan hukum menamai sholat isya dengan atamah, kemudian hukum apa, tidur sebelum sholat, ya, tidur sebelum sholat, dan hukum apa, berbincang-bincang setelah sholat isya. Allahu a'lam bishawab, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, alhamdulillahi rabbil alamin.